Angkatan 70-an ini lahir pasca dampak G30 SPKI, yang dimana G30 SPKI ini membawa perubahan dalam berpikir dan bertindak yang tercantum dalam karya sastra. Lalu penamaan Angkatan 70-an ini dinamai oleh Abdul Wadi NM dan Dami N. Toda sekitar tahun 1970-an karena pergeseran wawasan estetika yang terjadi pada saat itu. Pada angkatan 70-an ini juga lahir banyak sastrawan baru yang dimana juga judul-judul sastrawan dibebaskan. Lalu angkatan 70-an ini juga bagi sastrawan-sastrawan yang masuk di dalam dunia politik sebelumnya kembali lagi menjadi seorang sastrawan pada angkatan 70-an ini. Peristiwa besar. Pada periode ini tercatat beberapa peristiwa penting, antara lain pada tahun 1970, H.B. Jazin diadil, majalah yang dipimpinnya dituduh memuat cerita pendek yang menghina agama Islam. Sejak terbitnya majalah sastra yang diterbitkan pada 1 Mei 1961, majalah Horizon sudah tidak mengalami kemunduran meskipun semangat redaksinya tidak terlepas dari nama H.B. Jazin. Penerbitnya pun harus berhenti pada Oktober 1969 karena kasus pemuatan cerpen, yaitu Langit Makin Mendung. Karangan Kipandi Kusni adalah edisi Agustus 1968. Cerpen tersebut mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad yang ingin melihat dari dekat kehidupan mutakhir di dunia yang semakin sibuk dengan kemaksiatan dan intrik-intrik politik. Dengan seizin Tuhan, terbanglah Nabi Muhammad ke bumi dengan kuda sembrani yang dikawal malaikat Jibril. Ada sastrawan-sastrawan angkatan 70-an. Ada Putu Wijaya. Putu Wijaya merupakan penulis yang memiliki keterampilan lengkap. Selain ia mampu menulis dengan baik di bidang prosa, ia juga mampu menulis dengan baik di bidang lainnya. Ia lahir di Tabanan, Bali, tanggal 11 April 1944, dikenal sebagai pengarang yang produktif dan sering mendapat hadiah sayembara mengarang. Kepengarangannya telah dibahas oleh TH Sri Rahayu Prihatmi dalam disertai di UI 1993, dan dalam buku novelnya Telegram 1972 dianggap menampilkan corak baru dalam penulisan novel Indonesia tahun 70-an. Di antara karya-karya Putu Wijaya yaitu 1. Orang-orang Mandiri drama, 2. Lautan Bernyanyi, 3. Telegram novel, 4. Aduh drama, 5. Pabrik novel, 6. Stasiun novel, 7. Hah novel, 8. Keok novel, 9. Anu drama, 10. MS novel, 11. Sobat novel, 12. Tak cukup sedih novel, 13. Dadaku adalah perisaiku kumpulan sajak, 14. Ratu novel, 15. Edan novel, 16. Bom kumpulan cerpen. Kedua ada Sutarji Kalzoum Bahri. Sutarji Kalzoum Bahri lahir pada tanggal 24 Juni 1941 di Rengat, Riau. Pendidikan akhirnya adalah jurusan Administrasi Niaga, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran Bandung. Sejak September 1979, ia menjadi redaktur majalah Horizon pada tahun 1978. Sutarji mendapatkan hadiah puisi dari Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1976 sampai 1977. Untuk kumpulan puisinya ada Amuk 1977, tahun 1979, memperoleh hadiah sastra ASEAN. Buku-buku puisinya ialah O 1973, Amuk 1973, Kapak tahun 1973. Kumpulan-kumpulan puisi ini pada tahun 1981 diterbitkan dalam satu buku berjudul O Amuk Kapak. Yang ketiga ada Arifin C. Noer. Arifin C. Noer kelahiran Cirebon 10 Maret 1941, dikenal sebagai dramawan dan tokoh teater kecil. Dramanya yang populer Kapai 1970, Sumur Tanpa Dasar 1971, dan Kasir Kita 1977. Karyanya yang lain itu ada Orkes Madun drama, yang kedua ada Selamat Pagi Jajang kumpulan sajak, yang ketiga ada Tengul drama. Selanjutnya ada Darmanto Jatman. Darmanto Jatman kelahiran Jakarta 16 Agustus 1942. Pada tahun 1968 lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dan menjadi dosen tetap di Universitas Diponegoro, serta bergiat dalam berbagai bidang kesenian. Penelitian sosial dan jurnalistik. Tahun 1972 pernah studi di Universitas Hawaii Amerika Serikat dan lulus Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Buku-buku sastranya yang penting: Kumpulan Sajak Bangsa tahun 1975, ada Sang Darmanto tahun 1975, ada Ki Blak Kasuta Bla Bla tahun 1980, ada karya Iya Bilan Boten
tahun 1981, ada Golf untuk Rakyat 1944, 1994, sorry. Dan Istri 1997. Keseluruhan sajaknya itu telah disatukan dalam Sorry Gusti 2002. Selanjutnya ada Danarto. Danarto lahir pada tanggal 27 Juni 1940 di Mojowetan, Sragen, Jawa Tengah. Ia adalah dosen di Institut Kesenian Jakarta sejak 1973. Lulusan Asri Jogja tahun 1961. Pernah aktif di Sanggar Bambu, Jakarta. Ia juga pernah menjadi redaktur majalah Zaman 1979 sama 1985. Cerpennya Rintik, memenangkan hadiah Horizon tahun 1968. Cerpen-cerpennya termasuk Rintik dihimpun dalam kumpulan cerpen berjudul Goblob 1976. Kumpulan cerpennya Adam Makrifat 1982 meraih hadiah Sastra DKJ 1982 dan Kebudayaan 1982. Kumpulan cerpennya yang lain Berhala 1987 memenangkan hadiah Yayasan Buku Utama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1987. Kemudian ada Iwan Simatupang. Iwan Simatupang lahir di Sibolga, Sumatera Utara pada tanggal 18 November 1982. Meninggal di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1970. Berpendidikan HBS Medan, Fakultas Kedokteran di Surabaya 1953 tidak tamat, dan tahun 1954 sampai 1958 memperdalam pengetahuan di Eropa, antropologi di Universitas Leiden, drama di Amsterdam, dan filsafat di Universitas Sorbonne, Paris. Pernah menjadi komandan pasukan trip di Sumatera Utara tahun 1949, guru SMA Jalan Wijaya Kusuma di Surabaya 1950 sampai 1953, redaktur siasat 1954, dan terakhir menjadi redaktor Warta Harian 1966 sampai 1970. Karya lainnya ada Merahnya Merah Roman, Kering Roman, Ziarah Roman, Kooong Roman. Lalu ada Budi Dharma. Budi Dharma lahir pada tanggal 25 April 1937 di Rembang, Jawa Tengah. Ia adalah dosen IKIP Surabaya. Novel Olenka 1983 memenangkan hadiah pertama sayembara mengarang roman DKJ tahun 1983. Karyanya yang lain Orang-orang Bloomington 1980, Soliloquy 1983, sejumlah esai sastra 1984,